Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam kesempatan ini saya akan mengulas tentang pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 telah digariskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Kemudian pendidikan menurut bahasa Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa bisa didefinisikan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kemudian Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian oleh Hahon, pendidikan didefinisikan sebagai proses yang terus-menerus dalam arti abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Juga didefinisikan pendidikan oleh M.J. Langeveld. Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada pendewasaan anak, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Kemudian Ade Marimba mendefinisikan pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Kemudian kebudayaan. Budaya berasal dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, bentuk jama dari kata budi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris kata budaya berasal dari kata culture. Dalam bahasa Latin berasal dari kata kolila, artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan tanah atau bertani. Kemudian kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Jadi kebudayaan secara keseluruhan adalah hasil usaha manusia untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Itu yang disampaikan oleh Abu Ahmadi dalam bukunya yang dicetak tahun 2004 di halaman 58. Kemudian antara pendidikan dan kebudayaan ada interaksi. Yang pertama, pendidikan selalu berubah sesuai perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan dan sebagai cermin nilai-nilai kebudayaan. Jadi pendidikan bersifat reflektif. Yang kedua, pendidikan juga bersifat progresif, yaitu selalu mengalami perubahan, perkembangan sesuai tuntutan perkembangan kebudayaan. Yang ketiga, pendidikan merupakan proses pembinaan tingkah laku, perbuatan agar anak belajar berpikir, berperasaan, dan bertindak lebih sempurna dan baik daripada sebelumnya. Terakhir, pendidikan diarahkan kepada keseluruhan aspek kebudayaan dan kepribadian. Pendidikan budaya memiliki fungsi. Yang pertama, memperkenalkan, memelihara, dan mengembangkan unsur-unsur budaya. Kedua, pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik.
Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya bangsa. Ketiga, memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Yang keempat, berfungsi sebagai penyaring, yaitu untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Fungsi yang kelima, menumbuh kembangkan semangat kebudayaan bangsa. Adapun tujuan pendidikan budaya, pertama, mengembangkan potensi kalbu nurani afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara. Kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Terakhir, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Itu mungkin sekilas yang bisa disampaikan tentang pendidikan dan kebudayaan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.